Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Sultan Crypto 16. Nah, buat kesempatan kali ini gua akan membahas atau mereview kembali project yang sebelumnya yang pernah gua review, yaitu King Pix Coin. Namun sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel Sultan Crypto 16, like, komen, serta share video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sultan Crypto 16. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita cek dulu ya data berdasarkan coin market cap. Nah, di mana saat ini BTC mengalami kenaikan ya. Di 3,67% berada di harga 43.900. Wow, ini BTC udah mulai hijau-hijau lagi ya, udah mulai bullish lagi ya. Nah, semoga nih BTC terus mengalami kenaikan sehingga seperti biasa anak-anaknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, buat kali ini kita cek yang lagi trending ada AP Coin ya, ada Shiba Inu, ada Cake, terus di top gainernya ada Haki, HQX, HQX dan Peace Web Token dan Web3 All Best Eco, Web3 All B. Wow. Oke, nggak panjang-panjang lagi, sekarang kita cek lagi. Ini dia King Bitcoin. Nah, ini King Bitcoin. Buat kali ini gua nggak membahas lagi mengenai ini ya, mengenai King Bitcoin ini ya, mengenai detail-detail websitenya. Buat kali ini gua akan membahas mengenai, kita cek dulu karena di sini udah ada demo market NFT mereka ya. Ini dia, sambil menunggu loading dulu, sekarang kita cek dulu nih KPC. Wow, 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 mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu. Dia nih, kalau kenaikannya kita lihat nih, ini sempat koreksi ya di video sebelumnya. Gue itu udah pernah review juga, itu mengalami koreksi ini dan stuck di sini ya. Namun buat kali ini mengalami kenaikan yang boom. Oke, sebenarnya apa sih yang menjadikan dia apa namanya? Menjadikan dia itu naik kayak gini. Yang pertama dari KPC itu sendiri, itu tim marketingnya sangat apa ya, sangat luar biasa. Terus untuk dari pihak KPC sendiri itu marketingnya mereka tuh jor-joran banget gitu ya, jor-joran banget. Kemarin kemarin sih tadi itu ada yang nanya sama gua tuh, ini KPC timnya ke marketingnya jor-joran banget, itu dapat duit dari mana gitu ya. Karena kalau di sini itu timnya nggak ada ini, nggak ada pegang token ya. Bilang nggak ada pegang token, ada sih. Timnya itu pegang token itu 18%, namun itu di lock ya. Itu di lock di DXL selama 3 tahun itu di lock. Berarti kalau menurut pandangan gua pribadi, ini gua pribadi ya, mungkin di tim KPC ini sendiri mungkin mereka punya dana untuk ngembangin project, atau mereka itu memiliki seseorang di belakang project itu yang membiayai project mereka ini gitu. Jadi mereka nggak menggunakan uang investor untuk membangun sebuah project gitu. Makanya harganya naik, naik terus ya. Dan kalau ditanya ini waktu yang apa ya, masih bisa untuk buy ya, kalau gua pribadi ya ini masih deep ya, masih murah gitu. Kenapa? Ini kan baru lahir. Selain baru lahir, mereka juga belum listing di CMC. Nah, di setiap video gua itu selalu gini ya, mengasih edukasi untuk memilih project-project yang baiknya itu gimana sih gitu. Karena kalau gua perhatiin tipe-tipe trader-trader Indonesia itu, ketika mereka masuk sebuah project, itu yang ditanya tuh bukan projectnya. Apa projectnya, gimana projectnya ke depan, bla bla bla, itu gak ditanya. Mereka tuh awal nanya ketika join sebuah komunitas project crypto, itu ditanya devnya siapa. Karena kalau segala logika ya, ketika sebuah project itu lu tahu devnya siapa, emang ketika harganya anjlok, devnya bisa naikin harga. No geng, bukan itu ya. Tapi kalau gua pribadi itu mengapa namanya ya, mengasih saran ketika lu join sebuah project itu gak perlu menurut gua lu nanya devnya dulu. Kalau gua pribadi, dev itu nomor sekian. Tapi ketika gua masuk sebuah project, gua itu dior itu mengenai dari projectnya. Terutama yang sangat penting bagi gua itulah tokenomiknya. Kenapa tokenomiknya? Ya, yang membuat harga itu anjlok walaupun LP-nya itu di lock mau 10 tahun, mau seumur hidup gitu. Tapi ketika tokenomiknya itu nggak jelas atau ada kejanggalan, itulah yang membuatkan sebuah project itu harganya anjlok gitu teman-teman. Kalau harganya turun, ada naiknya kayak gini,
Ketika dia naik ada koreksi, ini selagi holder yang jualan itu kategori normal, nggak bisa di ini ya, nggak bisa disalahin gitu ya. Tapi jika demandnya bertambah, harganya bakalan naik lagi seperti saat ini, malam kena ini. Nah gitu ya, tokenomiknya gitu. Nah kalau di KPC ini ke tokenomiknya sama menurut gua ini sangat bagus. Kenapa? Karena projectnya itu, tokenomiknya itu saat presale tokennya itu dimasukin presale. Nah, 18%-nya itu dipegang sama dev. Artinya dev nggak pegang supply ya, nggak pegang supply saat ini. Ya, nggak pegang supply. Jadi untuk meminimalisir harga anjlok itu ya sangat minim ya. Karena yang membuat harga anjlok seperti gue bilang tadi itu dari tokenomiknya, tokenomik token yang dipegang devnya. Karena gini ya, kalau kalau cuman holder yang pegang token, mau dia jualan kayak gimana pun harga itu nggak akan pernah anjlok-anjlok banget ya. Kalau anjlok ya pastilah ketika harga tinggi orang TP turun harganya. Tapi nggak akan nyentuh ke dasar-dasar banget gitu. Sama kayak ini. Nggak nyentuh dasar-dasar banget gitu. Ini malah naik karena pas supply-nya itu dikit. Bukan supply dikit sih, tapi nilai likuiditas itu sedikit. Nah itu dia. Dan itu di lock selama 3 tahun, berarti dev nggak pegang token juga. Nah makanya gue bilang dari awal, mungkin dia itu punya dana untuk mengembangin projectnya, atau mereka itu punya investor yang membiayai project mereka di belakang KPC ini sendiri. Terus jika ada yang bertanya lagi, terus keuntungan dev ini dari mana? Keuntungan dari mana kok bisa nggak jual token, nggak pegang token, nggak jualan, tapi projectnya jalan? Lah keuntungannya dari mana gitu? Nah, mungkin keuntungannya kalau di KPC ini menurut gue, mungkin mereka punya target tersendiri untuk mengembangkan proyeknya ini nantinya. Mungkin dari sini. Keuntungannya mungkin dari karena mereka ada NFT-nya nanti. Mungkin keuntungan dari sini, karena di sini ya yang sangat menarik bagi gue di sini ya. Dari proyeknya Kimpi Coin ini masih demonya ya, karena ini masih coming soon, berarti perkiraannya seperti ini nanti. Nah, ini dia di mana King Bitcoin ini meluncurkan marketplace-nya itu untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, di mana setiap penjualan NFT-nya itu nanti itu 50% dari setiap transaksinya itu adalah akan di burn. Nah, ini dia. 50% dari setiap transaksi itu akan di burn. Nah, 20%-nya itu untuk pengembangan platform dan 30%-nya lagi itu didistribusikan kepada holder KPC-nya sendiri. Nah ini menurut saya sangat menarik, sangat bagus ya. Nah keuntungan devnya dari mana? Pendapatannya dari mana nanti? Ya mungkin dari sini, 20% dari sini, atau dari mungkin project stackingnya nanti, atau mereka punya punya project nanti, atau punya tambahan projectnya. Di sanalah mereka nanti akan mengambil keuntungannya gitu. Karena kita tahu bahwa membangun sebuah project itu memang tujuannya mencari untung gitu, tapi bukan saat ini. Ini yang benar. Ini menurut gua ya, ini yang benar gitu. Dan tokenomiknya juga aman. Jadi kalau harga koreksi, naik koreksi itu hal yang wajar karena holdernya itu ada yang mungkin dengan profit 100% mereka udah cukup, atau profit 20% udah cukup, itu sih normal. Nah ini menurut gue yang sangat bagus dari project KPC ini. Makanya gue dari kemarin banyak nanyain kenapa lu milih KPC gitu, lu support KPC. Ya karena menurut gue ini bagus gitu. Karena tokenomiknya nggak neko-neko dan nggak macem-macem gitu. Karena kalau kita lihat sendiri ya, di beberapa kasus project-project yang sebelah atau yang di mana gitu, itu yang membuat harga anjlok itu kan memang ada penambahan supply. Penambahan supply dari mungkin karena di tokenomik itu sendiri di beberapa project itu ada alokasi untuk dev, ada alokasi untuk marketing, dan ada alokasi untuk untuk pengembangan projectnya. Nah itulah yang dijual mereka untuk mengembangkan sebuah projectnya. Nah, sedangkan ini bukan. Ini mereka mengembangkan sebuah projectnya itu memang dari dana mereka sendiri mungkin, atau dari investornya sendiri. Nah, ini yang menarik buat gua. Ini gua nggak tahu ya ini harga fix-nya besok. Kalau ini harga fix-nya besok ketika ini project ini full launching, itu untuk satu NFT-nya itu adalah 10 juta KPC. Nah, artinya 50%-nya itu sekitar 5 juta KPC itu di burn. Ya, berarti akan ada pengurangan supply sebanyak 50% dari setiap transaksi itu di burn. Nah, dan 20%-nya itu untuk pengembangan platform, dan keuntungan untuk holdernya ini selain dari pengurangan supply. Nah,
jika supply itu berkurang sementara demand bertambah, itu akan mengakibatkan harga itu naik. Itu dia ya. Nah, 30% lagi itu didistribusikan kepada holder KVC-nya itu sendiri. Nah, ini dia sangat menarik. Jadi kita dapat ini. Yang pertama, dari setiap transaksi kita dapat refleksi. Yang kedua, dengan banyaknya burn, otomatis supply semakin berkurang dan apa namanya? Demand bertambah, itu harga malah kenaikan. Nah, itu kita dapat keuntungan juga di situ. Terus kita juga dapat benefit dari setiap penjualan NFT-nya di sini. Nah, dan di sini itu bukan hanya dev-nya aja nanti yang bisa jual NFT-nya, karena di sini ada tombol create ya. Berarti artinya orang lain atau member atau holder juga bisa menjual NFT-nya di sini. Jadi dari setiap NFT-nya nanti bisa dijual di sini juga. Nah, ini yang sangat menarik dari project KPC-nya itu sendiri ya. Nah, ini dia sekilas tentang tampilan dari King Bitcoin NFT-nya nantinya. Nah, itu dia. Sekarang kita cek dulu harganya. Nah, ini harganya tadi udah kita cek ya. Harganya cukup bagus ya. Padahal di video sebelumnya itu gua itu nge-review berapa waktu yang lalu itu MC-nya masih sangat kecil. Kisaran 15.000 apa 18.000, sekarang udah 60.000. Nah, dari satu gua ada saranin juga buat beli. Namun ya sekali lagi gua bilang ya tetap dior dan analisa. Tapi gua udah kasih gambaran mengenai project-project yang bagus seperti apa gitu. Nah, itu dia. Dan kita sekarang cek ordernya. Kalau di sini ordernya udah hampir 500 ya, 488 order. Nah, yang sangat menarik lagi di sini KPC ini, selain marketingnya jor-joran, dan dia itu trending di Twitter. Dia trending loh. Nah, sekarang kita cek dulu bentar. Ini adalah salah satu akun holder ya, akun holder. Itu dia nge-tweet. Dia nge-tweet ini King Bitcoin ya. Nah, ini ada akun gua juga di sini. Tuh ya, ada akun gua. Dan dia nge-tweet gitu dengan hashtag NFT, CMC trending, CMC BSC game, coin market cap ya. Nah, dan itu trending loh coy. Sekarang kita lihat kalau kalian nggak percaya ya. Nah, ini kita cek dulu. Dan itu trending loh. Sangat menarik nih KPC ini. Nah, sekarang kita cek dulu. Oke, bentar tunggu loadingnya dulu. Nah, ini dia. Sekarang kita cek berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada di top 6 loh. Top 6 trending lah. Kita tahu ya, kalau di Twitter ini tuh dunia loh, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Nah, ini dia top 6 di CMC trending loh. Nah, ini. Nah, dan retweetnya itu 294 dengan komennya itu 169 dan like 130. Kok itu trending loh. Top 6 loh. Wow. Tapi tadi siang dia top 1 loh, top 1. Ya sekarang karena ini banyak ya, dia jadi turun ke top 6. Tapi sangat apresiasi, sangat bagus loh, project baru tapi udah trending. Bukan di situ saja, di NFT. Di NFT dia juga trending. Bentar. Oh, bukan di NFT tadi ya, gua cek ya. Bentar kita cek lagi. Bukan di NFT tapi di sini, bentar. Di CMC. CMC, BSC game, dan ya kita cek dulu ya. Ini udah tadi trending dia top 6. Dan di CMC ya, sambil nunggu loadingnya ya, cukup lama juga nih loading. Ini dia. Oke, bentar, mana dia? Terus, nah ini dia. Trending lagi loh, walaupun ya masih top 10 tapi trending dan sangat ini ya, sangat bagus ya, trending juga dia. Nah, ini nih kenapa sih harganya itu mengalami kenaikan gitu terus ya, karena dia trending loh di Twitter, karena kita tahu Twitter itu dunia loh. Ini makanya gue bilang nih project ya walaupun kecil-kecil tapi cabai rawit loh. Nah, ini kita tahu aja kalau udah trending di Twitter, kalau semakin trending itu well itu akan masuk gitu. Jadi kalau sekali lagi teman-teman nanya ini karena harganya udah tinggi gitu, kalian merasa harganya udah tinggi buat beli? Gua merasa sih belum. Harganya belum tinggi teman-teman kalau buat beli sekarang ya. Pertama, ini holdernya masih dikit. LP-nya juga dikit. Terus apa lagi ya? Dia juga belum listing di CMC. Nah, itu kenapa saat ini belum telat buat beli belum. Kalau gua pribadi sehari sebelum listing CMC pun itu belum telat buat beli loh. Bukan sehari sih, 1 menit sebelum listing juga belum telat. Kenapa? Karena gini,
Sepengalaman gua di dunia kripto ya, dengan LP-LP kecil kayak gini itu bakalan top gainer, rata-rata top gainer di atas 1000% rata-rata. Karena gini ya, LP kecil kayak gini, anggap deh ini ada LP-nya 24 BNB. Kita tahu ketika dia listing di coin market cap, itu yang ngelihat itu ribuan orang. Kan banyak tuh channel-channel fast alert, channel-channel coin market cap fast alert, dia itu nongol di situ, dan itu yang melihat itu ribuan orang. Nah, ribuan orang, sementara LP-nya kecil kayak gini, ribuan orang masuk ke sini. Ini aja 5 BNB aja dia masuk ke sini, 5 BNB ya, itu harganya udah mengalami, gua rasa udah hampir kill zero ya, itu baru 5 BNB. Makanya kebanyakan project-project yang top trending di coin market cap itu adalah yang MC-MC-nya kecil. Karena gini ya, gue kasih gambaran. Jika LP-nya itu gede, 2000 BNB, karena kan banyak tuh project yang LP-nya 2000 BNB, ketika dia masuk CMC bukannya harganya ngepump tapi turun. Ya kenapa? 2000 BNB. Jika saat saat listing di CMC ada orang masuk 100 BNB, artinya adalah 2000 banding 100, itu kan nggak seimbang, bro. Nah, 2000 LP-nya orang masuk 100 BNB itu paling-paling efeknya paling-paling 10 sampai 20%. Nah, itu nggak disukai oleh para well kayak gitu. Kalau para pencari cuan, itu mereka menyukai yang LP kayak gini, yang kecil kayak gini. Karena ketika mereka masuk ini 23 BNB, masuk 23 BNB, bayangin udah berapa kali lipat naiknya. Nah, makanya proyek-proyek ini sering top gainer di CMC memang kayak gini. Ya, itu suatu gambaran ya, itu pengalaman gua, dan hampir rata-rata yang LP kecil kayak gini itu top trending semua, top gainer semua. Dan kalian tahu ketika top gainer di ini di coin market cap itu nongol, nah seperti kayak ini nih. Nah, HQX ini dia top gainer ya, itu kenaikannya 663% nih. Nah, ini Ethereum dia ya. Nah, itu volumenya 2.900-an, 2.300 per 24 hari. Nah, kan kecil kan. Coba deh kalau project-project yang top, yang listing di CMC dengan apa namanya, dengan likuiditas, liquidity-nya besar ya, seperti gue bilang tadi, jika anggap aja deh 1000 BNB gitu, 1000 BNB orang masuk 100 BNB, paling-paling efek harganya 10 sampai 30% doang. Makanya nggak disukai gitu, nggak terlalu bisa naik ke top gainer gitu, kecuali memang ada whale yang super besar, LP-nya 1000 BNB, yang masuknya 1000 BNB ya, yang memang efek. Tapi rata-rata ya 1000 BNB masuk 100 atau 200 yang nggak terlalu tinggi. Makanya kalau ditanya telat nggak sih masuk KPC saat ini, menurut gua belum, jauh, harganya masih dasar. Kalau menurut gua pribadi, ini pengalaman gua ya, ini masih jauh di bawah gitu teman-teman. Nah, itu dia sedikit edukasi dari gue ya mengenai KPC ini sendiri. Kenapa project ini bagus? Pertama, ekonomiknya jelas, devnya nggak pegang supply 18%, tapi itu di lock, artinya nggak pegang supply. Kalau menurut gue, saya itu nggak megang, karena nggak bisa dipegang pun nggak bisa diapa-apain juga, dan itu locknya di DXL. Dan sepengalaman gue di DXL itu locknya itu sebelum jangka waktunya habis itu nggak akan bisa diapa-apain ya teman-teman. Nah, itu dia. Karena di Excel, sama sepengalaman gue itu sangat aman, 100% aman kalau di Excel. Itu gak ada ceritanya cabut-cabut LP. Dan Dev juga nggak pegang tokennya. Dia sangat bagus ini. Nah, apalagi ya? Trending udah. Nah, ini dia. Marketingnya itu gacor loh. Kalau kita lihat di YouTube ya. Kalau kita lihat di YouTube, itu marketingnya itu udah kemana-mana teman-teman. Di Indonesia aja itu marketingnya itu udah jor-joran banget. Semua, hampir semua top channel kripto Indonesia itu mereka udah masukin ya. Sekarang gua cek lo ya, King Bitcoin. Nah, ini dia. Nah, lihat nih, Arzano, Padang Tekno, Duta Kripto hari ini ya, 10 jam yang lalu. Terus Crypto In, Jagoan Profit, Saum Crypto, ada lagi Sultan Crypto 16, ini gua ya. Ini Crypto In ya teman-teman ya. Dan ada Crypto Moon, Mama Crypto, Neo Cash Free, nih gua lagi. Nah, ini channel-channel besar semua loh teman-teman gitu.
Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada yang nanya, itu marketingnya Jorong itu dananya dari mana? Ya mungkin mereka punya dana besar, atau mereka punya investor belakang yang membiayai project mereka ini gitu. Berarti mereka nggak jual token, nggak gunakan uang investor atau uang holder untuk mengembangkan project KPC ini. Gua acungin jempol deh buat KPC. Gua harap KPC ini bisa lebih tinggi lagi, lebih viral lagi, lebih apa lagi ya, pokoknya sih lebih-lebih segala-galanya, dan semua holder KPC itu menikmati cuannya bersama. Oke, mungkin itu dulu yang dapat gua sampaikan di video ulasan kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel Sultan Crypto 16, like, comment, serta share video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel Sultan Crypto 16. Oke, akhir kata gua tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.